Ia adalah pewaris sah Kesultanan Demak, putra bangsawan, ksatria Jipang yang sakti mandraguna. Tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak yang mati dengan usus terburai di medan perang. Inilah kisah tragis Arya Penangsang, sang ksatria berdarah Demak yang disingkirkan oleh politik dan pengkhianatan. Arya Penangsang adalah putra Raden Kikin, dikenal sebagai Pangeran Sekar Sedalepen, putra sulung Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Ia adalah pewaris sah takhta Demak secara garis darah. Namun sejarah tak selalu berpihak pada yang berhak. Ayahnya dibunuh secara licik di tepi sungai oleh Raden Mukmin, kelak dikenal sebagai Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana. Raden Kikin dibunuh dengan keris pusaka yang kelak disebut Setan Kober. Darah mengalir di sungai dan dendam pun tumbuh dalam dada seorang bocah. Arya Penangsang kecil diasuh oleh Sunan Kudus. Ia tumbuh menjadi ksatria pemberani, sakti mandraguna, tapi menyimpan dendam membara yang suatu saat akan meledak. Tahun 1546, Sultan Trenggana wafat dalam ekspedisi ke Blambangan. Demak goyah, tahta kosong. Saat itulah Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan, menuntut haknya sebagai penerus sah Kesultanan Demak. Namun takhta justru jatuh ke tangan Pangeran Prawata, putra dari Sultan Trenggana. Arya Penangsang tak terima. Luka lama di hatinya kembali terbuka. Dan disitulah dendam berubah menjadi rencana. Arya Penangsang mengirim pembunuh bayaran dan berhasil menewaskan Sunan Prawata. Tapi rencananya meleset. Tahta tidak jatuh ke tangannya, melainkan ke tangan Maskarebet, Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana, yang bergelar Sultan Hadiwijaya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang. Demak hanya tinggal kabupaten kecil. Arya Penangsang makin tersingkir. Harga dirinya hancur, dan dendamnya kini membara lebih besar dari sebelumnya. Arya Penangsang kembali menyusun siasat. Ia mengirim utusan, membawa keris Setan Kober untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Tapi usaha itu gagal. Sultan justru memaafkan utusan itu dan memberi hadiah. Arya Penangsang marah besar. Utusan hampir dibunuh jika saja Sunan Kudus tidak menenangkannya. Sunan Kudus yang membela Arya Penangsang menyusun rencana untuk membunuh Sultan Hadiwijaya dengan kedok mendamaikan Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya. Lalu, Sunan Kudus mengumpulkan mereka berdua di rumahnya. Sunan Kudus telah menyusun rencana menyediakan kursi yang telah diberi Raja Kalacakra, Raja Kesialan sebagai tempat duduk Sultan Hadiwijaya. Namun, Ki Ageng Pemanahan yang datang bersama Sultan Hadiwijaya berhasil mengingatkan agar Sultan tidak duduk di kursi tersebut saat mereka sampai di rumah Sunan Kudus. Tanpa sengaja, kursi itu malah diduduki Arya Penangsang. Pertemuan yang sedianya menjadi kesempatan Arya Penangsang untuk membunuh Sultan Hadiwijaya pun urung. Malah, terjadi perselisihan antara Sultan Hadiwijaya dan Arya Penangsang yang kemudian dilerai oleh Sunan Kudus. Arya Penangsang merasa dibohongi oleh gurunya, Sunan Kudus. Namun, Sunan Kudus mengingatkan kelalaiannya menduduki kursi yang seharusnya diduduki Sultan Hadiwijaya. Arya Penangsang tersungkur lemas. Sultan Hadiwijaya yang mengetahui kesialan Arya Penangsang bermaksud melakukan penyerangan balik. Ki Ageng Pemanahan menyarankan penyerangan dipimpin oleh seorang senopati, yaitu Danang Sutawijaya, yang juga anak Ki Ageng Pemanahan sendiri. Sultan Hadiwijaya menjanjikan akan menganugerahkan alas Mentaok kepada Danang Sutawijaya jika berhasil membunuh Arya Penangsang. Dalam penyerang tersebut, Ki Ageng Pemanahan merundingkan bersama Ki Juru Amertani. Oleh Ki Juru Amertani, Sutawijaya disarankan menggunakan kuda betina putih untuk menggoyahkan kuda Gagak Rimang, tunggangan Arya Penangsang. Selain itu, serangan dilakukan di bantaran Sungai Bengawan sore. Suatu hari seorang pencari rumput yang telinganya dipotong datang ke Jipang dengan membawa surat tantangan dari Ki Ageng Pemanahan. Melihat penderitaan sang pengantar surat,
Dan membaca tantangan tersebut, Arya Penangsang yang terkenal cepat tersulut emosi, segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi pasukan Pajang. Tanpa perhitungan matang, ia menyeberangi Bengawan Sore bersama pasukannya menuju takdir yang kelam. Pasukan Jipang kelelahan setelah menyeberangi sungai, dan di seberang, pasukan Pajang telah menanti. Melihat para prajuritnya yang telah berjatuhan, Arya Penangsang semakin tersulut emosinya. Ditambah lagi kuda tunggangannya yang sulit dikendalikan. Kudanya tertarik kepada kuda betina, tunggangan Danang Sutawijaya, yang telah dipotong ekornya. Dalam situasi seperti itu, Danang Sutawijaya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung menghunuskan tombak Kiai Pleret ke perut Arya Penangsang hingga ususnya terburai. Meski begitu, Arya Penangsang masih sanggup mengejar Danang Sutawijaya. Ia lilitkan ususnya yang terburai ke gagang keris setan kober dan tetap bertarung. Danang Sutawijaya sudah hampir kalah. Dia yang sudah kelelahan terkapar di tanah. Namun saat Arya Penangsang hendak mencabut keris setan kober untuk membunuh Sutawijaya, ia lupa ususnya masih melilit keris itu. Saat keris itu dicabut dan ususnya pun terpotong, Arya Penangsang pun gugur. Dengan kematian Arya Penangsang, berakhirlah Kesultanan Demak. Kekuasaan Islam di Jawa kini berpindah ke Pajang dan kelak ke Mataram. Namun, kisah Arya Penangsang bukan hanya kisah kekuasaan. Ini adalah kisah dendam, manipulasi, dan perebutan tahta yang mengorbankan seorang pewaris sah dan rakyat kecil yang tak tahu apa-apa. Kisah Arya Penangsang, ia dicatat sebagai pemberontak. Tapi apakah benar ia pemberontak? Atau hanya anak yang kehilangan ayah dan berjuang mengambil kembali haknya? Dan rakyat kecil, seperti pencari rumput itu, telinganya dipotong, tubuhnya jadi umpan. Sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, tapi seringkali hanya suara mereka yang terdengar. Yang menang disebut pahlawan, yang kalah dicap pemberontak. Tapi bagaimana jika mereka yang kalah hanya sedang mempertahankan haknya? Arya Penangsang bukan hanya cerita tentang kekuasaan dan peperangan, tapi juga tentang dendam, manipulasi, dan harga yang harus dibayar oleh mereka yang ditinggal sejarah. Apa pendapatmu tentang Arya Penangsang? Pahlawan atau pemberontak? Tulis di komentarmu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk kisah sejarah Indonesia lainnya.